sebuah perkebunan anggur milik ya, milik seseorang yang bernama dua orang ya, dari anaknya Robi'ah yang yakni Utbah wa Syaibah. Jadi yang mengelola kebun anggur tersebut Utbah dan Syaibah, anaknya dari Robi'ah. Nah, ketika melihat Rasulullah bersama Zaid berumah darah, mereka nggak tega juga beliau, nggak tega. Akhirnya nyuruhlah budaknya yang namanya Adas untuk memberikan setangkai anggur. Untuk memberikan setangkai anggur. Kata mereka, khudh qadfan min hadzal 'inab wadhhab bihi ila hadzal rajul. Ambil setangkai anggur ini, pergilah kamu ke orang itu, yang kasih orang itu anggur. Ya. Lalu kemudian Adas membawa, ya, dikasihlah kepada Rasulullah, diambil oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah sebelum makan, Bismillahirrahmanirrahim. Kaget Adas. Inna hadzal kalam ma yaqulu lahu ahlu hadhil bilad, hadhil balad. Apa yang kamu katakan itu gak pernah dikatakan oleh orang penduduk sini. Kamu siapa? Ya. Min ayyi biladin anta? Kemudian faqala lahu Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bertanya, ini orang kok paham kelihatannya, orang kok ngerti kalimat ini, ya kan? Lalu Rasulullah bertanya, min ayyi biladin anta? Kamu dari negeri mana? Wa madinuka, dan apa agamamu? Apa kata Adas? Qala ana nasraniyyu, aku ini Nasrani, min ahli Nainawa atau Ninawa. Ya, aku ini seorang Nasrani berasal dari negeri Nainawa, berasal dari negeri Ninawi. Ya, itu negeri ya adalah negerinya Nabi Yunus. Apa kata Rasul? Min qaryatir rajuli as-salih Yunus ibnu Matta. Oh, itu negeri orang laki-laki soleh yang bernama Yunus bin Matta. Makin kaget Anas. Selama ini gak ada yang tahu orang tauhid sejarahnya Yunus bin Matta. Kok ini orang ini tahu? Qala lahu, berkata dia kepada Rasulullah, wa ma yudrika ma Yunus bin Matta. Kamu tahu dari mana Yunus bin Matta itu? Ya. Qala Rasulullah SAW, zaka akhi, itu saudaraku, kata Rasulullah. Karena nabiyan wa anna nabiyyun, itu saudaraku, dia itu nabi dan aku juga nabi. Begitu Rasulullah mengaku nabi, menceritakan tentang Nabi Yunus, Adas langsung tersungkur memeluk Rasul, mencium tangan dan kakinya Rasul, ya, langsung bersahadat di sini di depan Rasul. Ini yang dua orang ini yang menjadi tuannya kaget, ngomel-ngomel, kamu ngapain? Sungkam-sungkam sama orang yang asing begitu. Itu dia seorang nabi, kata Adas. Halah, nabi apaan? Agama kita lebih mulia daripada agama yang dia bawa, celaka kamu. Dia ngomel-ngomelin Adas, tapi Adas telah sedikit menghibur Rasulullah. Perjuangan Rasulullah 10 hari jalan berkilo-kilo, pulang pergi jalan kaki 90 km. Alhamdulillah ada buahnya, satu Adas masuk Islam. Ini perjuangan para nabi luar biasa. Makanya ya, para nabi itu kesabarannya dahsyat semua. Lalu kemudian setelah itu beliau berdoa yang terkenal dengan doanya, mengadu kepada Rasulullah, ya Allahumma ilaika asyudu wa quwwati. Ya Allah, kepadamu aku mengadu kelemahan kekuatan, wa qillati hilati, dan sedikitnya usahaku, wa hawani 'alan nas, dan tidak ada daya upayaku terhadap manusia, di hadapan manusia. Ya Arhamar Rahimin, wahai Zat yang Maha Pengasih di antara pengasih yang mengasihi. Anta Rabbil Mustad'afin, Kaulah Tuhan para orang-orang yang lemah. Wa anta Rabbil, dan Kaulah Tuhanku yang memeliharaku. Ila man takiluni, kepada siapa engkau serahkan nasibku.
ila ba'idin yatajahhamuni, ataukah kepada orang yang jauh yang berbuka masam kepadaku, amila aduin malakatsu amri, atau kepada musuh yang menguasai aku, illam yakun bika alayya ghadaba fala ubali, kalau seandainya aku tidak takut kau murka kepadaku maka aku udah gak peduli. Saking mentoknya, saking sedihnya Rasulullah, saking begitu besarnya tantangannya, Rasulullah hampir putus asa. Kalau seandainya aku tidak takut murkamu, aku udah gak peduli ya. Begitu Rasulullah maju dengan doa yang dahsyat seperti itu, sampai tidak saya teruskan doanya, akhirnya datang malaikat Jibril bersama Malakul Jabal, malaikat penjaga gunung. Datang malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Kata Jibril, Inna Allah qad sami'a qawla qawmika laka. Allah telah mendengar apa yang dikatakan oleh kaummu kepada kamu Muhammad. Wa marraddu 'alaika, dan apa-apa yang mereka tolak dari kamu, ya. Wa qad ba'atsallahu ilaika malakal jabal, dan Allah mengirim kepadamu malaikat gunung, malaikat penjaga gunung yang siap engkau perintahkan apa saja, kata malaikat Jibril. Ini malaikat Jabal datang kepadamu, diutus oleh Allah, menunggu perintahmu. Mau diapain tuh penduduk kota Taif? Terserah engkau, kata Jibril. Begitu datang malaikat Jabalnya juga bicara. Assalamu alaikum. Malaikat Jabal itu kemudian memberikan salam kepada Rasulullah, sumaqala, kemudian berkata, ya Muhammad, dzalika fama syi'ta in syi'ta an utabbiqa alaihim akhshabai. Apa yang kamu hendaki Muhammad? Apakah kamu berkehendak aku untuk meratakan dua gunung? Apa jawab Rasul? Kalau kita ditawarin begitu, iya dong, biar mampus kalian dah, timpain aja. Iya, udah tak udang dungu, habisin dulu. Para nabi dan rasul sebelum Rasulullah itu diberikan setelah dikasih doa, dikasih mukjizat yang besar, yang doa itu minta apapun dikabul. Makanya terjadi banyak bal arju an yukhrijallahu azza wa jalla min aslabihim man ya'budullah azza wa jalla wahda la yusyriku bihi syai'an. Aku jangan, malaikat Jibril, malaikat Jabal, jangan. Aku masih berharap suatu saat nanti ada keturunannya. Dari sulbi-sulbi mereka, keturunannya ada yang dapat hidayah, yang mau menyembah Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Maka Rasulullah di dalam riwayat yang lain, kalau nggak ada yang memberikan jaminan, beliau bisa dibunuh masuk kota Mekah. Karena orang udah kesal semuanya. Pemuka kafir Quraisy itu udah ngancam. Maka beliau istirahat dulu di perbatasan beberapa hari sambil mencari suaka, ya, kepada salah satu bani kabilah-kabilah yang ada di Mekah. Nah, ketika beliau berada di lembah Nakhlak itulah beliau didatangi segerombolan para jin yang mendengarkan ketika Rasulullah membaca Al-Quran, didengarkan oleh para jin. Para jin ini terpesona dengan bacaan Al-Quran. Para jin ini kemudian pulang ke kelompoknya masing-masing, kemudian memberikan dakwah bahwa ada seorang Rasul membacakan kitab suci yang diberikan setelah Musa. Kamu masuklah Islam, berimanlah. Ya, maka diserukan oleh sekelompok jin-jin ini, jin-jin itu kemudian mengajak kelompok-kelompoknya untuk ngaji ke Rasulullah. Akhirnya berapa kelompok ngaji kepada Rasulullah. Di sini diberikan satu kegembiraan Rasulullah.
Udahlah biarin manusia nggak dapat, manusia nggak mau, jin mau, ya. Manusia susah. Jin yang katanya akalnya di bawah manusia, tapi jin itu responnya luar biasa. Kata Rasulullah, tidak ada manusia yang lebih cepat responnya selain bangsa jin. Bangsa jin kalau dibacakan satu ayat dia langsung menjawab. Kalau kita manusia dibacakan ayat malah ngopi ngerokok, iya, kagak ngeh ada bacaan Al-Quran, ngobrol aja. Tapi kalau jin dibacakan Al-Quran maka terpesona. Ini digambarkan diantaranya di dalam surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 31. Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni, dan ingatlah tatkala kami hadapkan kepadamu sekelompok bangsa jin. Yastami'una al-Qur'ana, mereka mendengarkan Al-Qur'an yang kamu baca. Falamma hadaruhu, ketika mereka hadir di situ di tengah-tengah Rasul, qalu, mereka berkata, ansitu, diam kalian semuanya, dengerin, ada yang baca suatu kitab nih, wahyu Tuhan. Dengar salah, jangan pada berisik. Kita enggak, kalau mereka baca Al-Quran cuek aja. Iya, ini mereka suruh diam semuanya, oleh pimpinan jin. Diam. Ini ada yang baca Al-Quran. Ya. Lalu kemudian apa? Falamma qudiya wallau ila qaumihim. Setelah selesai Rasulullah membaca Al-Quran dan mereka harus paham dengan bacaan Al-Quran, mereka mendapat hidayah. Lalu mereka pulang ke kaumnya, munzirina, memberikan memberikan peringatan.